Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Bibi, lalu apa gunanya spanduk itu? Tanya Chu Feng yang semakin penasaran dengan penggunaan dua spanduk itu. Dia bisa mengatakan bahwa, sementara kedua spanduk itu tampak lusuh, tapi mereka sebenarnya harta yang luar biasa, dan yang paling pasti memiliki semacam penggunaan khusus. Dua spanduk ini juga ditinggalkan oleh pakar itu. Bagian dalam gunung suci memiliki tekanan yang akan membatasi kultivasi seseorang. Dengan spanduk ini, seseorang dapat menyingkirkan sejumlah batasan tertentu, dan meningkatkan kecepatan seseorang. Ini juga akan membuatnya lebih mudah untuk menghindari bahaya, kata Ibu Songxi. Sebenarnya ada harta seperti itu, ucap Chu Feng sambil menerima spanduk dan mengamatinya dengan cermat. Semakin dia mengamatinya, maka semakin merasa terkejut dirinya. Dia terkejut dengan betapa kuatnya spanduk kecil itu. Lagi pula, dia sudah pernah ke Gunung Suci sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa tekanan dari Gunung Suci itu bukan masalah kecil. Bagi orang awam, mereka pasti akan dilarang memasuki Gunung Suci. Namun spanduk kecil ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dari pembatasan itu. Meskipun mereka hanya bisa membebaskan diri dari sebagian batasan Gunung Suci, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan seberapa kuat spanduk kecil itu. Pakar itu mengatakan spanduk itu adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh orang lain. Orang yang memberinya spanduk itu, dia juga orang yang mengatakan kepadanya rahasia Gunung Suci. Pakar itu juga menyebut orang itu sebagai ahli, kata Ibu Songxi. Tidak heran, Chu Feng mengangguk. Pakar yang disebutkan Ibu Songxi sudah jelas adalah individu yang luar biasa. Untuk dapat ditangani sebagai seorang ahli oleh yang lebih ahli, itu berarti bahwa orang yang memberinya spanduk itu adalah individu yang bahkan lebih luar biasa dan kuat. Melihat hal-hal sedemikian rupa, wajar saja jika spanduk-spanduk itu kuat sejak mereka berasal dari pakar hebat itu. Alih-alih itu akan menjadi abnormal, jika spanduk-spanduk kecil itu tidak kuat. Oh tidak, petaku hilang. Tepat pada saat itu, ekspresi Ibu Songxi tiba-tiba berubah sangat besar. Dia mulai memeriksa pakaiannya dengan gugup. Namun semakin dia melakukan itu, maka semakin pucat wajahnya. Hanya dalam sekejap mata, dia dipenuhi keringat. Sudah jelas, apa yang disebut peta itu tidak diletakkan di dalam peti kayu. Namun sebaliknya, dia membawanya. Mereka pasti mengambilnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu Songxi mulai panik. Mereka yang dia bicarakan adalah orang-orang dari biara Gunung Agung. Bibi, jangan panik. Aku pikir aku tahu di mana tempat itu, kata Chu Feng. Kamu tahu tempat itu? Seru ibunya Songxi. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kedua ibu dan anak itu langsung heran. Apakah ini sama seperti apa gerbang itu? Tanya Chu Feng sambil menggunakan formasi untuk membuat sketsa penampilan gerbang aneh itu. Ya, itu dia. Itulah tempatnya, Ibu Songxi mengangguk berulang kali. Kemudian, dia bertanya kepada Chu Feng. Tuan Chu Feng, bagaimana kamu bisa menemukan tempat itu? Tanya si ibu. Oh, itu hanya kebetulan, kata Chu Feng. Setelah itu Chu Feng membawa Songxi dan ibunya, dan mulai melanjutkan menuju gerbang aneh itu. Seandainya itu sebelumnya, ia akan membutuhkan beberapa hari untuk mencapai gerbang aneh itu. Namun dengan bantuan spanduk, kekuatan Chu Feng tidak lagi dibatasi seperti sebelumnya. Meskipun Chu Feng masih tidak bisa terbang di langit, tapi dia bisa menggunakan keterampilan bela diri dan keterampilan rahasianya. Dalam keadaan itu, kecepatan Chu Feng menjadi sangat cepat. Perjalanan yang akan membawanya dalam beberapa hari, itu diselesaikan hanya dalam setengah hari. Chu Feng secara akurat tiba di tempat gerbang aneh itu berada. Setelah melihat gerbangnya, Ibu Songxi memverifikasi bahwa itu memang tempat yang ditinggalkan oleh ahli itu. Menggunakan kunci, Chu Feng membuka gerbangnya. Kemudian, sebuah koridor panjang muncul di depan mereka. Ketika Chu Feng melihat koridor panjang yang luas di depan mereka, dia mulai mengerutkan keningnya. Aura yang dipancarkan oleh koridor panjang itu bahkan lebih menakutkan daripada gerbang itu sendiri, dan seolah-olah koridor mengarah ke neraka. Tepat pada saat itu, Ibu Songxi berkata, Tuan Chu Feng, tidak ada jebakan di sini.
Kami dapat melanjutkan dengan mudah, ucap si ibu-ibu. Hanya setelah mendengar apa yang dikatakan Ibu Songxi, Chu Feng mendapatkan keberanian untuk melanjutkan. Hanya saja, bahkan dengan itu menjadi kasusnya, Chu Feng masih tidak berani menurunkan penjagaannya. Perjalanan sejauh ini seperti yang dikatakan Ibu Songxi. Meskipun aura yang benar-benar menakutkan itu tumbuh semakin kuat, tapi mereka tidak mengalami bahaya yang sebenarnya. Karena inilah, Chu Feng mulai tumbuh lebih berani, dan dia mulai mempercepat langkahnya. Akhirnya, Ibu Songxi, dan Chu Feng tiba di ujung koridor yang panjang. Mereka telah tiba di aula istana. Ada 4 dinding, dan area yang mereka tempati hanya 1000 meter. Dapat dikatakan bahwa ini adalah aula istana yang sangat kecil. Namun saat memasuki aula istana, perhatian Chu Feng segera teralihkan oleh pembentukan formasi di tengah aula istana. Itu adalah pembentukan formasi yang sangat kuat. Chu Feng merasa bahwa orang yang mengatur pembentukan formasi ini, itu setidaknya adalah seorang spiritualis dunia jubah agung. Selanjutnya, pembentukan formasi itu sangat aneh. Alih-alih menyebutnya sebagai pembentukan formasi, tapi itu lebih menyerupai altar. Setelah mengamati pembentukan formasinya, mata Chu Feng mendarat di pusat pembentukan formasi. Di tempat itu ada sebuah bola spheroid, dan bola itu tidak terlalu besar. Diameternya kira-kira 2 meter. Chu Feng merasa bahwa kekuatan pembentukan formasi itu harus berasal dari bola tersebut. Selain dari pembentukan formasi itu, ada juga peti mati di dalam aula istana. Songxi dan ibunya bergegas menuju peti mati itu tepat setelah mereka melihatnya. Setelah mereka membuka peti mati, mereka melihat mayat tergeletak di dalamnya. Mungkin mayat itu dirawat dengan menggunakan formasi khusus, namun mayat itu sangat terawat, dan tidak ada jejak busuk sama sekali. Mayat itu adalah milik seorang pria, dan penampilan pria itu sangat mirip Songxi. Kemungkinan besarnya, pria itu adalah ayah Songxi. Ibu, apakah dia ayahku? Tanya Songxi. Betul, dia ayahmu, Ibu Songxi mengangguk berulang kali. Mendengar kata-kata itu, Songxi segera berlutut ke tanah dan mulai bersujud kepada mayat ayahnya. Sedangkan untuk Ibu Songxi, dia mulai meneteskan air mata secara emosional, itu saat dia meraih tangan ayah Songxi dengan tegas. Bas-bas. Bola di pusat pembentukan formasi tiba-tiba mulai bersinar terang. Setelah cahaya mulai menghilang, Chu Feng menemukan bahwa bola itu perlahan-lahan terbuka. Ketika bola itu terbuka, seorang pria benar-benar duduk bersila di dalam. Pria itu memiliki penampilan setengah baya. Dia sangat tampan, namun wajahnya pucat pasi. Rambut hitam panjangnya tersebar di punggungnya, dan ini membuatnya tampak agak liar dan nakal. Chu Feng bisa merasakan bahwa pria itu sangat kuat. Namun dia tidak dapat mengatakan dengan tepat, tingkat kultivasi apa yang dia miliki. Tuanku, kamu masih hidup. Aku telah membawa anakku ke sini. Lihatlah, anakku sudah menjadi sangat besar. Tuanku, aku mungkin juga berbicara dengan jujur. Anakku datang ke sini untuk warisanmu. Namun karena kamu masih hidup, kami tidak akan membutuhkan warisan itu. Tuanku, aku harap kamu bisa mengambil anakku sebagai muridmu. Anakku ini benar-benar terlalu menyukai kultivasi bela diri. Ibu Songxi menjadi sangat gembira ketika melihat lelaki itu. Dia berlutut di tanah, dan mulai memberitahunya alasan mereka datang. Namun, pria itu bereaksi seolah-olah tidak mendengar apa yang dikatakan Ibu Songxi. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia berkata, "Jika kamu ingin menerima warisan, maka masuklah ke dalam formasi. Namun, proses menerima warisan akan sangat menyakitkan. Jika kamu tidak dapat menerimanya, maka batalkan segera. Kalau tidak, itu akan menjadi bahaya fatal. Masuklah ke dalam formasi," ucap pria itu sambil mengangkat tangannya, dan menunjuk ke depan. "Tuanku, karena kamu masih hidup, itu berarti kamu baik-baik saja. Jika kamu baik-baik saja sekarang, mengapa kamu masih bersikeras menyerahkan warisan kamu kepada anakku?" Ibu Songxi bertanya. "Bibi, kamu harus bangun, senior itu sudah mati. Meskipun tubuhnya masih tersisa, tapi itu hanya karena pembentukan formasi yang dia buat saat dia masih hidup. Jadi ketika seseorang tiba di tempat ini, dia akan secara otomatis berbicara dan menggerakkan tangannya. Namun sayang, dia sebenarnya sudah mati," kata Chu Feng. "Oh, jadi begitu." Ibu Songxi berdiri kembali setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Dan kemudian, dia melihat ke Songxi.
Alasan untuk itu adalah, karena Songxi sudah mendekati formasi itu. Dia hanya selangkah lagi dari memasuki formasi. Dia berencana untuk menerima warisan. Selain itu, kalau dilihat dari matanya, orang bisa tahu betapa tidak sabarnya dia. Songxi, ibu tahu bahwa kamu haus akan kekuasaan dan ingin menjadi lebih kuat. Namun pentingnya untuk tetap hidup bahkan jauh lebih penting. Pakar itu sudah mengatakannya, akan sangat berbahaya untuk menerima warisan. Jika kamu tidak dapat menahannya setelah memasukinya, kamu harus membatalkan dan keluar dengan segera. Apakah kamu paham? Kata ibu Songxi. Lagi pula, Songxi adalah putranya. Meskipun dia sudah siap, tapi dia masih khawatir dengan keselamatan Songxi. Ibu, yakinlah. Kamu tahu bagaimana keadaanku, dan aku tidak akan bertindak ceroboh. Songxi tampaknya takut kalau ibunya akan mengkhawatirkannya. Jadi, dia memaksakan senyum ke wajahnya. Namun Chu Feng bisa mengatakan bahwa, Songxi sebenarnya sangat gugup dan takut. Setelah Songxi selesai mengatakan kata-kata itu kepada ibunya, dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata, Chu Feng, meskipun kamu lebih muda dariku, tapi kamu telah merawatku seperti kakak laki-laki. Kamu tidak hanya menyelamatkanku, tetapi kamu juga menyelamatkan ibuku. Aku benar-benar berhutang budi padamu. Bantuan yang kamu berikan kepadaku, itu adalah sesuatu yang tidak dapat aku kembalikan. Jadi, aku punya permintaan. Jika aku tidak dapat menerima warisan, maka aku berharap kamu dapat menerima warisan ini atas namaku. Setelah Songxi mengucapkan kata-kata itu, ia masuk ke formasi itu tanpa menunggu Chu Feng menjawabnya. Bas-bas. Begitu Songxi memasuki formasinya, pria yang duduk di tengah formasi tiba-tiba berdiri. Saat berikutnya, dia berserakan seperti tubuh cahaya. Dia telah berasimilasi ke dalam pembentukan formasi itu. Setelah tubuhnya berubah menjadi cahaya dan berasimilasi dengan pembentukan formasi mulai beroperasi. Menjerit. Setelah formasi besar diaktifkan, teriakan menyedihkan terdengar dari mulut Songxi. Songxi setengah berlutut di tanah. Segera, dia pun ambruk dan berbaring di tanah. Dia mulai berguling-guling kesakitan. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak bisa menahan warisan itu. Melihat semua itu, ibu Songxi sangat khawatir hingga air mata mulai mengalir dari matanya. Dia mengepalkan pakaiannya dengan erat, tetapi tidak berani mengatakan apapun karena takut kalau dia akan mempengaruhi Songxi. Chu Feng sangat khawatir untuk Songxi, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng dapat dengan jelas melihat kalau kekuatan yang pria berambut hitam barusan, itu menjadi secara bertahap berputar di sekitar Songxi dan memasuki tubuhnya. Hal semacam itu adalah menanamkan secara paksa. Lebih jauh lagi, itu hanyalah permulaan. Jika Songxi tidak dapat menahan tingkat rasa sakit saat ini, ia tidak akan memiliki cara untuk menahan rasa sakit yang akan datang. Songxi, jika kamu tidak tahan, segeralah keluar. Tidak perlu mengambil risiko dengan hidup kamu seperti ini. Akhirnya, ibu Songxi tidak dapat menahan diri. Dia khawatir Songxi akan kehilangan nyawanya. Adapun Chu Feng, dia terus menatap perubahan pada formasi besar serta reaksi Songxi. Chu Feng juga tidak ingin Songxi kehilangan nyawanya. Karena itulah, ia berencana untuk bergegas masuk dan menyelamatkan Songxi, itu jika Songxi benar-benar tidak dapat menahan formasi besar tersebut. Namun demikian, Songxi tampaknya sangat bertekad kali ini. Dia telah berhasil bertahan lebih lama dari yang diperkirakan Chu Feng. Menilai dari sini, sementara rasa sakit itu benar-benar sulit untuk bertahan, tapi sepertinya Songxi mungkin bisa menahannya. Namun seiring berjalannya waktu, formasi besar itu telah berubah. Pada awalnya, formasi besar itu berwarna putih. Kemudian, itu berubah menjadi emas. Namun demikian, itu masih bisa dianggap normal. Namun pada saat itu, pembentukan formasi dipenuhi dengan kabut hijau. Selanjutnya, kabut itu berubah bentuk tanpa henti. Kadang-kadang berubah menjadi wajah iblis, dan kadang-kadang berubah menjadi tengkorak manusia. Itu seolah-olah ada segudang hantu yang dipenuhi keluhan di dalam kabut, dan itu pemandangan yang benar-benar menakutkan. Ratu, apakah kamu memperhatikan itu? Pembentukan formasi itu bertingkah aneh, kata Chu Feng. Memang benar, formasi itu bertingkah aneh. Tampaknya yang disebut ahli itu, dia tidak berlatih dalam teknik kultivasi bela diri biasa. Namun sebaliknya, itu adalah semacam praktik yang salah, kata si ratu.
Tidak heran dia mampu menanamkan kultivasi dan kekuatannya secara paksa kepada orang lain. Dan juga tidak mengherankan, bahwa ayah Song Si akhirnya dirasuki oleh iblis. Tampaknya, ahli itu berlatih dalam semacam teknik iblis khusus, kata Chu Feng. Memikirkannya sekarang, faktanya bahwa dia bisa menghidupkan dirinya sendiri juga tidak akan aneh. Chu Feng, apakah kamu berencana untuk menghentikan Song Si? Warisan ini benar-benar agak berbahaya, kata si ratu. Ini pilihannya sendiri. Selama dia masih bisa bertahan dalam pembentukan formasi itu, aku tidak bisa dengan paksa menghentikannya. Jika dia benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama dan dalam bahaya yang fatal, maka aku akan membantunya saat itu, kata Chu Feng. Sama seperti itu, Chu Feng terus memandang dengan gugup. Dia sedang menunggu dan bersiap jika Song Si tidak dapat bertahan lagi. Namun, Song Si berhasil terus bertahan. Hanya setelah waktu yang sangat lama, dia akhirnya berbicara. Dia tidak lagi menjerit, dan dia malah berteriak. Chu Feng, selamatkan aku. Aku tidak lagi bisa bertahan. Cepat, keluarkan aku dari sini. Teriak Song Si. Namun, suaranya sudah sangat lemah. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng segera pindah. Dia melompat ke formasi besar itu, dan berencana untuk mengeluarkan Song Si. Namun begitu dia memasuki formasi dan meraih pakaian Song Si, dia menemukan bahwa semua kekuatannya hilang. Dia sebenarnya tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa membawa Song Si keluar dari sana. Bas-bas. Tepat pada saat itu gas hijau yang terlihat dengan mata telanjang mulai bergerak ke arah Chu Feng. Mereka mulai masuk ke tubuh Chu Feng, dan masuk ke dalam jiwanya. Menjerit. Pada saat itu, bahkan Chu Feng juga menjerit kesakitkan setelah menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Memang benar, rasa sakit semacam itu adalah sesuatu yang orang biasa tidak bisa tahan. Bahkan bagi Chu Feng sendiri itu sangat tak tertahankan. Untungnya, rasa sakit itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Pada saat itu, kepala Chu Feng masih sedikit kesakitan. Namun ia menemukan bahwa, formasi besar itu telah menghentikan operasinya. Siluet pria itu muncul lagi di tengah formasi besar. Hanya saja, kali ini tubuhnya tidak lagi utuh. Dan sebaliknya, sepertinya itu adalah tubuh spiritualnya. Apakah ini berakhir? Tanya Chu Feng. Dia merasa bahwa proses pewarisan seharusnya berakhir. Ingatlah, warisan yang kamu terima adalah warisan Sekte Iblis 10.000 racun. Meskipun Sekte Iblis 10.000 racun berlatih dalam teknik bela diri yang tidak teratur, tapi kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang jahat dan kejam. Karena kamu telah menerima warisan Sekte Iblis 10.000 racun dan memperoleh teknik misterius 10.000 racun, maka kamu akan dianggap sebagai murid dari Sekte Iblis 10.000 racun. Meskipun aku tidak memintamu untuk bergabung dengan Sekte Iblis 10.000 racun, tapi aku harap kamu dapat melakukan lebih banyak kebaikan dan lebih sedikit kejahatan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pria itu berdiri, lalu membuka telapak tangannya, dan bola spheroid mulai berubah. Bola itu berubah menjadi cahaya, dan menyebar ke udara tipis. Di bawah bola spheroid, itu sebenarnya sebuah kosmos sak. Kosmos sak itu mulai mengambang dengan sendirinya, dan mendarat di tangan pria itu. Kemudian, pria itu melemparkan kosmos sak ke arah Chu Feng dan Song Si. Saat Song Si jatuh pingsan dan Chu Feng tidak mencoba menerima kosmos sak itu, kosmos sak jatuh ke tanah. Itu semua milikmu. Ingatlah, lakukan lebih banyak kebaikan dan lebih sedikit kejahatan. Kalau tidak, bahkan di dunia bawah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pria itu berubah menjadi tubuh cahaya lagi, dan menghilang ke kehampaan. Pada saat yang sama, formasi besar juga mulai menghilang. Pria itu telah menghilang tanpa meninggalkan mayat atau tulang belulangnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah pria itu tidak memperbaiki tubuhnya? Sungguh, ratu ini berpikir bahwa aku dapat menyaring energi sumbernya juga, si ratu berbicara dengan kecewa. Jangan merasa sedih karena bagaimanapun, bahkan jika jenazahnya dibiarkan utuh, aku tidak akan membiarkanmu untuk memperbaiki energi sumbernya, kata Chu Feng. Kenapa begitu? Tanya si ratu. Itu karena dia menyerahkan kekuatannya kepada Song Si. Dengan demikian, ia dapat dikatakan sebagai Tuan Song Si. Kemungkinan besarnya, Song Si tidak akan mengizinkanmu untuk tidak hormat padanya, kata Chu Feng. Tidak, dia akan melakukannya. Itu karena kamu adalah penyelamatnya, kata si ratu dengan tawa nakal.
Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.